Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Permana, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas PGRI Sumeneb. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi seminar bahasa dengan judul Diglosia Bahasa Madura dalam Tuturan Masyarakat di Kebun Dadap Timur, Kecamatan Saronggi. Baik, di bab 1 ini ada pendahuluan. Adapun fenomena yang terjadi adalah bahasa Madura memiliki sistem tingkat tutur yang kompleks. Diglosia ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sesuai situasi sosial. Tingkat tutur bahasa Madura yaitu ada 3 bagian. Yang pertama enja iya dalam kurung kasar, dan yang kedua engki punten dalam kurung menengah, dan yang ketiga engki enten dalam kurung halus. Masyarakat Kebun Dadap Timur masih kuat menjaga norma sosial bahasa. Terjadi pergeseran bahasa pada generasi muda akibat modernisasi. Fenomena ini penting dikaji untuk melihat dinamika dan pelestarian bahasa Madura. Kemudian alasan penelitian. Penelitian ini dilakukan karena bahasa Madura memiliki sistem diglosia yang mencerminkan nilai sosial budaya masyarakat penuturnya. Selain itu, adanya pergeseran penggunaan tingkat tutur khususnya pada generasi muda mendorong perlunya kajian untuk memahami dan melestarikan bahasa Madura di masyarakat Kebun Dadap Timur. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk ragam bahasa Madura yang digunakan? Yang kedua, dalam situasi sosial apa masing-masing tingkat tutur digunakan? Dan yang ketiga, faktor sosial, budaya, dan demografis apa yang memengaruhi pemilihan ragam bahasa. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk diglosia yang muncul. Yang kedua, menganalisis faktor sosial yang memengaruhi pemilihan ragam bahasa. Dan yang ketiga, mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan bahasa Madura. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dibagi menjadi 2, yaitu menambah kajian sosiolinguistik khususnya tentang diglosia bahasa daerah. Yang kedua, menjadi referensi penelitian kebahasaan selanjutnya. Dan yang kedua, manfaat praktis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagi universitas menambah referensi ilmiah kebahasaan, dan yang kedua bagi mahasiswa sebagai rujukan penelitian bahasa daerah, dan yang ketiga bagi masyarakat meningkatkan kesadaran pelestarian bahasa Madura. Selanjutnya definisi operasional dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama diglosia. Penggunaan dan ragam bahasa Madura berdasarkan konteks sosial. Yang kedua bahasa Madura. Bahasa daerah dengan sistem tingkat tutur dalam kurung halus dan kasar. Dan yang ketiga tuturan masyarakat. Bentuk komunikasi verbal dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat Kebun Dadap Timur, warga desa Kebun Dadap Timur sebagai subjek penelitian. Bab 2 ada kajian pustaka. Deskripsi teori. Ada 4 bagian. Yang pertama diglosia, yang kedua tingkatan bahasa Madura, yang ketiga faktor sosial dalam penggunaan bahasa, dan yang keempat tuturan bahasa Madura. Selanjutnya penelitian yang relevan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama diglosia bahasa Madura di Desa Lembung Galis. Yang kedua enja iya dominan dalam komunikasi informal. Yang ketiga terjadi pergeseran bahasa pada remaja. Berikutnya kerangka berpikir, yaitu diglosia bahasa Madura, fokus penelitian, ragam bahasa, konteks, faktor sosial, sumber data, dalam kurung tuturan masyarakat, metode penelitian kualitatif, deskriptif. Bab 3, metode penelitian. Ada 2 bagian, yaitu yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan kualitatif, yang kedua jenis penelitian deskriptif, yang ketiga fokus pada pemahaman konteks penggunaan bahasa. Selanjutnya subjek, tempat, dan waktu.
Subjek masyarakat Kebun Dadap Timur. Lokasi Desa Kebun Dadap Timur, Saronggi, Sumeneb. Waktu April Juni 2025. Data atau sumber data. Ada data sekunder, ada 2 bagian, buku linguistik, jurnal sosiolinguistik. Data primer, tuturan lisan masyarakat, wawancara dan observasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada 3 bagian, observasi partisipatif, yang kedua wawancara mendalam, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ada 3 bagian, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data. Yang pertama yaitu triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.